Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa bertemu di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah supaya roh Allah menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia 30 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus sungguh indah. Sungguh penuh dengan sukacita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu melakukan kasih. Bahkan ketika dia menghukum orang-orang dari kejahatannya pun itu sedang dilakukannya dalam rangka kasih. Kalau Tuhan menghukum umat pilihannya bangsa Israel itu dalam rangka kasihnya Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengasihi mereka, maka dia mau memulihkan, mau memperbaiki, mau mengingatkan, mau mengembalikan sikap dan cara mereka. Apalagi di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan mau supaya ketika Tuhan melakukan hukumannya, mereka menyadari kesalahan-kesalahannya sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, yaitu kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan, kembali menjadikan Tuhan menjadi penopang, menjadi pertolongan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara-saudara? Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini juga, saudara-saudara, kalau dia menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, jadi sebenarnya Allah berjanji ingin memulihkan, ingin mengembalikan, dan ingin memberikan sukacita yang baru kepada mereka setelah mereka mendapatkan hukuman itu. Jadi janji Allah ini pasti akan dia tepati untuk menunjukkan betapa besar kasihnya kepada umat pilihannya. Ini yang harus dicamkan, saudara-saudara. Demikian juga dengan kita. Kalau kita jatuh ke dalam kesalahan, memang kita harus dihukum oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan buat kita hari ini, saudara-saudara, dia katakan, ini yang menarik ya. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi hukuman itu harus terjadi, tetapi hukuman yang dilakukan Tuhan itu benar-benar sesuai dengan aturan hukum Tuhan. Aturan hukum Tuhan yaitu apa? Hukum yang harus dilaksanakan kepada mereka, tetapi dalam rangka mengasihi mereka. Jadi hukuman yang diberikan kepada kita dan umat pilihan Tuhan bangsa Israel itu dalam rangka memperbaiki, memulihkan, bukan untuk membinasakan. Maka dikatakan di sini, saudara-saudara, kalau kita lihat sekali lagi, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Jadi kan mereka akan terbuang kepada Babel. Mereka sudah terbuang ke Babel, ya kan? Dan itu adalah Tuhan sendiri yang melakukan. Ya,
Tuhan boleh memakai siapapun untuk melakukan atau melaksanakan rencana Tuhan, termasuk menghukum mereka, untuk mendidik mereka. Tetapi bangsa yang dipakai oleh Tuhan menghukum mereka, memperbudak mereka, itu justru dihabiskan Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum. Dan demikian seterusnya. Jadi justru mereka itu tidak akan dihabiskan Tuhan. Ya, bahkan Tuhan mengasihi mereka. Nah, saudara-saudara, makanya di ayat yang ke-10 dikatakan, ya, janganlah takut, maka engkau janganlah takut hai hamba-hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Itu yang dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Nah, ini juga meneguhkan kita. Sebab Allah selalu menyertai kita, membimbing kita, memberkati kita. Ya kan? Ini yang menarik saudara-saudara dari firman Tuhan itu. Aku akan mengajar engkau menurut hukum atau menurut penghakiman dengan kebijaksanaan. Tidak lebih dari yang pantas engkau dapatkan, bahkan tidak lebih dari yang dapat engkau tanggung. Jadi saudara-saudara, ingatlah, kalaupun kita mengalami hukuman Tuhan atau mungkin terbeban, bergumul, ingat semuanya itu adalah pantas dan dan tidak akan pernah tidak mungkin tidak akan bisa kita tanggung. Jadi semuanya bisa kita tanggung. Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi kita tetap bersalah. Atau dengan kata lain, dia mau katakan, aku tidak akan membiarkan engkau tidak dihukum sama sekali. Kita harus dihukum. Itulah luar biasanya Tuhan. Kita harus dihukum. Tetapi Dia bukan menghukum untuk menghabiskan. Jadi makanya kedatangan Yesus Kristus itu buktinya. Ya, sebenarnya kita yang harus menanggung hukuman dosa kita. Tetapi hukuman harus berlangsung. Cuma Yesus yang menggantikan kita menjadi hukuman. Ya, dihukum di kayu salib, disalibkan. Dan dia menanggung seluruh dosa kita. Sehingga kita mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, dan kita diselamatkan. Luar biasa bukan? Oleh karena itu saudara-saudara, mari tetap semangat, jalani hidupmu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap bersukacita karena kami memiliki Tuhan yang sungguh baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap kasih Tuhan tinggal dalam kita. Dan kita tetap harus mengasihinya dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.